Halo, saya Najwa Shihab, Duta Baca Indonesia. Senang sekali bisa berkolaborasi dengan Save the Children Indonesia dalam program penggalangan dana untuk membantu anak-anak dan keluarga terdampak COVID-19 lewat program Save with Stories. Jadi saya akan membacakan buku hari ini untuk adik-adik. Buku ini judulnya Jangan Malu Becky, karya Granasti Aprilia. Buku ini adalah bagian dari series tentang buku toleransi yang bisa dibaca oleh adik-adik semua. Oke, ini ceritanya. Jangan Malu Becky dipersembahkan untuk anak-anak bangsa demi Indonesia yang lebih damai. Oke, ada murid baru di sekolah Momo, Becky namanya. Becky datang dari tempat yang jauh. Becky merasa berbeda karena hanya dia yang berbulu di kelas barunya. SD Fauna. Cuma dia yang berbulu. Saat Becky datang, semua murid langsung memandanginya. Becky malu dan menunduk. Ibu guru meminta Becky untuk memperkenalkan dirinya. Dengan gugup, Becky memperkenalkan dirinya. Kuek, nama saya Becky. Kuek, kuek. Becky, kuek, kuek. Mendengar suara Becky, teman-teman Becky tertawa. Lucu sekali suaranya. Tuh, jerapah ketawa, monyet ketawa, sapinya juga ketawa. Becky semakin menunduk. Becky-nya malu ya. Keesokan harinya Becky menjadi pendiam. Saat teman-temannya bermain, Becky terlihat duduk sendiri di bangku taman. Tuh, kasihan Becky-nya duduk sendiri. Beberapa teman sudah mengajaknya bermain, tapi Becky menolaknya. Becky, ayo ikut main sama kami. Terima kasih, aku di sini saja, kuek, jawab Becky. Tuh, kasihan Becky-nya duduk sendiri, diajak main sama teman-temannya nggak mau. Sebenarnya Becky ingin sekali bermain dengan teman-temannya, tapi Becky malu. Aku berbeda dengan kalian, tubuhku berbulu, kalian tidak. Kadang saat aku main, beberapa buluku akan rontok. Duh, pasti memalukan, gumamnya. Tuh, Becky-nya malu duduk sendiri. Teman-temannya yang lain main, kasihan dia malu, soalnya dia beda ya. Dia malu, dia sendiri yang berbulu katanya. Tanpa Becky tahu, Momo ternyata selalu memperhatikan Becky. Momo bingung karena sepertinya Becky ingin ikut bermain. Tapi Becky malah duduk sendirian di bawah pohon. Tuh, ini Momo ngeliatin Becky. Kenapa Becky-nya duduk sendirian di bawah pohon, lihat nggak? Teman-teman yang lain main. Momo diam-diam menghampiri Becky. Hai Becky, bolehkah aku duduk di sini? Kedatangan Momo yang tiba-tiba membuat Becky kaget. Momonya mu. Kuek, kata Becky-nya. Kuek Momo, kamu mengagetkanku, kata Becky. Kuek, kagetin gitu ya. Mo, maaf Becky, aku tak sengaja, kamu sih melamun. Tuh, kaget. Kuek. Momo bertanya kepada Becky. Becky, apakah kamu senang sekolah di sini? Aku senang kok sekolah di sini, semuanya baik hati, kata Becky. Kalau begitu kenapa kamu tak pernah mau bergabung dengan kami? Apakah kamu tidak suka berteman dengan kami? Tanya Momo. Tuh, Momonya nanya ke Becky. Kuek, aku suka berteman dengan kalian, tapi aku malu, kata Becky sambil menundukkan kepala. Malu kenapa? Tanya Momo. Teman-teman sering mengejekku dengan menurunkan suaraku, aku malu, jadi aku lebih baik diam saja, kata Becky. Oh begitu, ini Momo yang ngomong. Oh begitu, maaf Becky, sepertinya teman-teman tak bermaksud seperti itu. Kamu teman unggas kami yang pertama, kami semua ingin berteman denganmu. Kami justru tertarik dengan cara berbicaramu yang belum pernah kami dengar sebelumnya, kata Momo kepada Becky. Kuek, benarkah? Kuek, aku pikir kalian mengejekku, tanya Becky. Momonya jawab, tentu tidak. Kami semua senang mendapatkan teman baru. Kami jadi belajar hal baru, jawab Momo.
Tapi aku berbeda dengan kalian, aku berbulu, kalian berambut, kata Becky. Kata siapa kita beda? Kita ini sama loh, kata Momo. Hah? Apanya yang sama? Tubuh kita beda, suara kita juga beda, sanggah Becky. Kalau itu sih iya, kita memang punya perbedaan, tapi kita juga punya banyak persamaan loh. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan, sama-sama bernafas dan juga bisa bergerak, kata Momo. Tuh. Berbeda itu menyenangkan, Becky. Coba lihat pelangi. Indah karena terdiri dari banyak warna yang beragam, kata Momo. Tuh. Oh iya ya, tapi bagaimana kalau teman-teman masih mentertawakanku, tanya Becky. Jangan khawatir. Aku akan bilang ke teman-teman bahwa kamu tidak suka ditertawakan ketika bicara. Jadi bagaimana? Mau bermain bersama kami? Ucap Momo. Ya, aku mau bermain bersama kalian, kata Becky sambil tersenyum. Tuh, Becky-nya tersenyum. Tuh, Momo. Keesokan harinya, teman-teman meminta maaf kepada Becky. Becky, maafkan kami ya, kami tidak bermaksud menyakiti hatimu ataupun mentertawakan caramu bicara, kata semua teman-teman Becky. Teman-temannya minta maaf. Akhirnya dengan bantuan teman-temannya, Becky mulai jadi lebih percaya diri. Becky sadar kalau perbedaan itu seharusnya dijadikan semangat untuk menambah teman, bukan malah mengurung diri. Tuh, jadi ikut main kan? Jadi jangan takut atau malu kalau kalian berbeda ya. Kalian harus percaya diri dan tunjukkan keunikan yang kalian punya. Tamat. Tuh. Akhirnya jadi main bareng deh. Seru ya bukunya. Jangan malu Becky. Jadi ini buku serial toleransi. Ada beberapa buku yang lain yang juga menarik, yang adik-adik bisa baca. Ini misalnya seri buku toleransi tentang prasangka moka. Terus ada juga ini ayam jago yang sombong, ini tentang diskriminasi, dan semuanya menarik dibaca untuk teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan pembacaan dongeng ini. Sekali lagi untuk teman-teman, saya ajak untuk bisa bersama-sama kita patungan membantu anak-anak dan keluarga yang terdampak COVID-19 lewat program Save with Stories, program yang diselenggarakan oleh Yayasan Save the Children Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Salam literasi.